Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang tak putus-putusnya dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya. Yang diuji dengan sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang diuji dengan kesempitan rizki, semoga Allah murahkan rizki kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Semoga Allah mengabulkan harapan, cita-cita dan keinginan hambanya, kita semua, pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam-malam bulan suci Ramadan di akhir-akhir khususnya. Insya Allah doa-doa diijabah oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita seperti biasa bertilawah pada malam hari ini, berzikir kepada Allah, dan diakhiri nanti dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan awali dengan kajian yang pada malam hari ini saya akan mengangkat tema dengan judul Malam Lailatul Qadar, malam penetapan takdir tahunan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dukhan yang kemarin beberapa hari yang lalu kita telah bahas, surat 44 ayat 4 dan 5. Allah berfirman yang artinya pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami yang mengutus Rasul-Rasul. Urusan yang penuh hikmah, urusan yang besar dari sisi Allah ini. Para ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah penetapan takdir makhluk di muka bumi. Penetapan takdir Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya di muka bumi dalam periode 1 tahun ke depan. Ini yang insya Allah kita akan dalami pembahasan tentang takdir dan penetapan-penetapan. Terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, sebelum memahami tentang takdir, wajib bagi kita mengimani tentang ilmu Allah. Allah memiliki asma dan sifat
al-ilmun atau alimun, yakni yang bermakna maha mengetahui, maha berilmu. Keluasan ilmunya Bapak Ibu digambarkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surat Luqman ayat ke-27. Allah Subhanahu wa taala bersabda yang artinya, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bila semua pohon di muka bumi dari Maroko sampai Maroke, berapa miliar pohon, semuanya diproduksi menjadi pena. Kemudian laut semuanya, air laut semuanya, Samudra Hindia, Laut Jawa, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, semuanya menjadi tinta. Dan ditambahkan kepadanya 7 laut lagi. Dari laut yang ada di muka bumi ini, semua jadi tinta, sudah habis ditambah 7 jumlah laut yang sama. Sesudah keringnya yang pertama, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan ilmu Allah. Subhanallah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah memperkenalkan kepada kita hambanya yang beriman tentang sifat ilmunya. Sifat ilmunya, keluasan ilmunya yang begitu dalam dan begitu luas. Sehingga apabila dituliskan semua ilmu itu, tak sanggup kita menghitungnya, menuliskannya. Dalam perumpamaan ini, kalaupun semua pohon jadi pena, laut ditambah 7 laut lagi jadi tinta, belum habis ditulis ilmu Allah. Dalam ayat yang lain menjelaskan, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang besar atau yang kecil, yang gaib maupun yang nyata, yang terdahulu maupun yang akan datang. Kejadian-kejadian di masa yang akan datang, Allah telah mengetahuinya dengan detail. Allah menciptakan 7 langit, seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Di dalam ayat yang berikutnya juga masih menjelaskan tentang keluasan dan keagungan ilmu Allah. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Allah mengetahui isi hati, isi pikiran seseorang hamba. Dijelaskan pula dalam surat Al-An'am tentang keluasan ilmunya. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, mengetahui apa yang ada di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur di muka bumi, melainkan Dia mengetahui pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering di permukaan bumi ini, melainkan Allah mengetahuinya dan Allah telah menuliskannya dalam sebuah kitab yang Allah perkenalkan kepada kita, Lauhul Mahfuz. Dalam surat Al-An'am ayat 59. Kitab yang menyimpan segala perkara, baik yang dahulu maupun yang akan datang.
baik yang menimpa manusia atau makhluk lainnya serta alam semesta. Dalam ayat yang berikutnya surat Yunus ayat 61 masih berkaitan dengan pengungkapan Allah terhadap ilmunya. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Quran. Dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami Allah menjadi saksi, melihat atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak ada yang tersembunyi dari amalan-amalan hambanya. Allah mengetahuinya dengan jelas. Tidak luput dari ilmu Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di muka bumi atau di langit. Tidak ada yang lebih kecil dari itu. Dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu. Melainkan semuanya diketahui oleh Allah dan telah dicatat dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Bapak Ibu sekalian, itulah keluasan ilmu Allah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ilmu Allah itu bersifat menyingkap segala sesuatu dengan hakiki. Yakni dia mengetahui segala sesuatu dengan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran relatif sebagaimana kebanyakan ilmu yang dimiliki manusia. Kalau ilmu manusia sekarang dianggap benar, sekian tahun ditemukan satu fakta baru, ternyata ilmu yang dahulunya dianggap benar menjadi salah. Inilah ilmu manusia yang bersifat nisbi, relatif. Semisal temuan-temuan berkaitan dengan partikel terkecil. Sebagaimana kita maklum dahulu ditemukan atom. Dan teori atom yang pertama bahwa partikel atom tidak dapat dipecah. Kemudian ternyata kurun waktu berikutnya ditemukan bahwa atom bisa dipecah. Terdiri dari partikel yang lebih kecil. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Yang pada saat ditemukannya hipotesa tentang elektron, proton, neutron, mereka pun mengatakan bahwa proton, elektron, neutron partikel terkecil. Ternyata periode berikutnya ilmu ini berkembang, ditemukan yang baru namanya kuark, yaitu kuark U dan kuark D, di mana partikel elektron, neutron ternyata tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi namanya kuark. Dan kita tidak memastikan pula apakah partikel terkecil saat ini yang ditemukan yaitu kuark, apakah benar-benar hakikatnya terkecil. Hanya Allah yang mengetahuinya. Itulah ilmu manusia yang berkembang dan berubah. Tetapi ilmu Allah mutlak. Sejak awal tidak ada yang berubah dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sesuatu itu memang sifatnya berubah, maka ilmu Allah telah mengetahui sejak azali, sejak awal perubahan yang bakal terjadi. Berkaitan dengan perbuatan manusia, ilmu Allah tidak bersifat memaksa terjadinya perbuatan itu. Walaupun setiap perbuatan hamba, dia telah mengetahuinya tanpa ada yang luput daripadanya. Karena manusia diberikan pilihan untuk berjalan pada jalan yang ditunjukkan Allah. Jalan yang lurus, jalan kebenaran, dan jalan penyimpangan. Oleh karenanya kita diminta berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah yang kita diperintah untuk berjalan di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita diminta berikhtiar di samping berdoa. Jadi, apa yang menimpa manusia berkaitan dengan perbuatan manusia kembali kepada pilihannya masing-masing, dan Allah mengetahui dengan pasti sebelum perbuatan itu dilakukan. Sejak azali Allah telah mengetahui dan menetapkan takdirnya.
Lauhul Mahfuz yang diperkenalkan dalam banyak ayat tadi adalah tempat tercatatnya ilmu Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, Allah tuliskan dalam sebuah kitab yang dikenal dengan Lauhul Mahfuz. Dalam surat 34 ayat 3 Allah SWT berfirman yang artinya, tidak ada yang tersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu dan lebih besar dari itu, melainkan tersebut yakni tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam ayat yang lainnya surat Al-Hajj ayat 70, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Semua kejadian Allah sudah ketahui dan sudah ditulis oleh Allah SWT. Sekali lagi, ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan tidak berubah. Ilmu Allah adalah ilmu yang mutlak, bukan nisbi sebagaimana halnya ilmu manusia. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah karena Dia memiliki ilmu yang maha luas sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat di atas, sampai kalau ilmu Allah ditulis, laut sebagai tinta, ditambah 7 laut lagi, belum selesai ilmu Allah itu ditulis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain perbuatan manusia diketahui sebagaimana dalam surat Yunus ayat 61, Allah mengetahui isi hati pula. Dalam surat An-Naml Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ilmu Allah yang Allah susun dan Allah berikan berupa wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad SAW berupa Al-Quran, Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Sebagaimana Allah berfirman dalam akhir surat Al-Buruj, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Bahkan yang didustakan mereka, yang tidak dipercaya oleh mereka, yang diabaikan oleh mereka itu adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz, dalam catatan kitab ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena, yakni al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun, di dalam surat ke-68 surat Al-Qalam, Allah berfirman di awal surat, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi tinta, wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena serta apa yang ditulisnya. Subhanallah. Sejak dahulu Allah sudah bersumpah demi tinta dan demi pena serta apa yang dituliskan oleh pena itu. Wa ma yasturun, apa yang tertulis. Kemudian setelah pena ini diciptakan, makhluk pertama adalah pena. Dia berkata kepada pena itu, tulislah. Maka pena berkata, apa yang hamba tulis? Dia berkata, dia menulis apa yang ada dan apa yang bakal ada sampai hari kiamat. Semua kejadian ditulis oleh kolam ini atas perintah Allah, berdasarkan ilmu Allah, dan kitab hasil tempat penulisan itulah yang kemudian dikenal dengan Lauhul Mahfuz. Para ulama menjelaskan Lauhul Mahfuz adalah sebuah kitab yang di dalamnya tercatat ilmu Allah yang azali
tentang segala sesuatu yang karena ilmu Allah itu mengungkap secara hakiki dan tidak pernah berubah, maka apa yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz adalah suatu kebenaran tentang kejadian yang pasti terjadi, tidak ada satupun daripadanya yang meleset. Di dalamnya mencakup semua kejadian, baik yang berhubungan dengan qadanya maupun berhubungan dengan qadar yang dia telah tetapkan untuk makhluknya. Bahkan tercantum pula perubahan-perubahan yang terjadi karena kehendaknya. Perubahan terjadi karena kehendak. Sehingga di dalam Lauhul Mahfuz tercatat tentang perubahan-perubahan dari takdir yang Allah tetapkan pada hamba-hamba. Takdir awal yang ditetapkan adalah takdir mu'allaq atau diperkenalkan dengan takdir mu'allaq, sedangkan takdir perubahannya dinamakan takdir mubram. Dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-39 Allah SWT berfirman, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab Lauhul Mahfuz. Menghapuskan apa yang Dia kehendaki, ini disebut takdir mu'allaq, yang awal kemudian dihapus. Dan menetapkan, ini takdir mubram. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Allah menetapkan takdir? Dijelaskan baik di dalam Al-Quran maupun lebih rinci dalam hadis Nabi SAW, bahwa penetapan takdir Allah, yang artinya Allah berkehendak menetapkan suatu kejadian yang telah Dia ketahui dengan ilmunya, bahwa kejadian itu akan terjadi, atau menetapkan tidak terjadinya suatu kejadian yang Dia telah ketahui dengan ilmunya bahwa kejadian itu tidak terjadi. Dengan kata lain, Allah menetapkan berlakunya kejadian-kejadian yang Dia telah tulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dalam surat Fatir ayat ke-11 Allah berfirman, Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung, dan tidak pula melahirkan, melainkan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Dan yang demikian itu bagi Allah sangat mudah, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Allah telah menetapkan umur, memanjangkan umur, memendekkan umur, menyempitkan rizki, meluaskan rizki, menyehatkan, menguji dengan sakit, dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berdasarkan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW menetapkan atau menjelaskan bahwa penetapan takdir yang menimpa manusia khususnya ada 4 waktu penetapan. Allah telah mensenariokan bahwa penetapan ini ada 4 tahapan. Kenapa? Hikmahnya adalah agar manusia, hamba-hambanya itu tidak saja bertumpu pada takdir dengan pasif. Karena Allah memberikan ruang bagi perubahan-perubahan takdir itu. Memberikan ruang dengan ikhtiar hamba untuk memohon kepada Allah yang menetapkan takdir agar dapat mengubah takdir buruk menjadi takdir baik bagi. Oleh karenanya Allah menyampaikan ada penetapan atau tahapan penetapan. Tahapan yang pertama disebut takdir azali. Kapan terjadinya? Pada 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Hal ini berkaitan dengan keterangan hadis sahih dari Nabi SAW. 50.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Ini takdir di Lauhul Mahfuz yang disebut takdir azali. Yang kedua, pada hamba berada dalam kandungan. Yakni ketika janin
berumur 4 bulan dalam rahim seorang ibu, mulailah ditiupkan ruh kepada janin itu sehingga mulai bergerak-gerak di rahim ibu. Pada saat itulah Allah menetapkan takdir bagi si bayi sampai bagaimana takdirnya selama hidupnya di muka bumi. Ini disebut takdir umuri. Kemudian tahapan yang ketiga, Allah tetapkan takdir setiap malam Lailatul Qadar, setiap tahun. Untuk masa keberlakuan 1 tahun ke depan. Apapun yang terjadi pada tahun depan, sejak malam Lailatul Qadar itu, maka Allah tetapkan kejadiannya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian ada pula takdir harian, takdir yaum. Jadi yang pertama disebut dikenalkan oleh para ulama takdir azali, yang kedua takdir umuri, yang ketiga takdir sanawi, dan yang keempat takdir yaumi. Penjelasan berkaitan 4 penetapan ini dapat kita lihat pertama dalam surat Fatir ayat 11 untuk takdir yang pertama 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. Allah disebutkan dalam hadis menetapkan segala ketetapan bagi seluruh makhluk 50.000 sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ketika arsy berada di atas air. Hadis sahih dari Imam Muslim. Ini penetapan takdir azali. Dan yang kedua, takdir yang ditetapkan pada saat manusia berumur 4 bulan dalam rahim ibunya, yang disebut takdir umuri. Dapat dalam surat Al-Hajj ayat ke-5, dan dijelaskan lebih rinci dalam hadis Imam Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang terkumpul kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari berupa mani. Kemudian berupa alaqah selama 40 hari juga. Kemudian segumpal daging selama 40 hari juga. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diperintahkan mencatat 4 kalimat yang diperintah, yaitu tulislah amalnya, tulislah rizkinya, tulislah ajalnya, tulislah nasib baik dan nasib buruk, yakni celaka dan bahagia. Kemudian setelah ditulis oleh malaikat yang menerima untuk penetapan di ini bagi si bayi hidupnya nanti, barulah ditiupkan ruh oleh Allah kepadanya, mulailah janin yang berumur 40 karena sudah ada ruh di dalam. Inilah yang disebut takdir umur. Dan ketiga, takdir yang ditetapkan takdir ini dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahunnya. Dalilnya surat Ad-Dukhan ayat 45. Dijelaskan oleh para ulama bahwa urusan yang penuh hikmah dalam ayat surat Ad-Dukhan ini yang ditetapkan pada dengan masalah rizki hambanya, kematian, kehidupan, nasib baik, dan nasib buruk. Itulah masalah-masalah yang ditetapkan sebagai bagian dari takdir manusia. Dalam keterangan Imam Nawawi disebutkan Lailatul Qadar karena di malam tersebut dicatat oleh para malaikat dengan catatan takdir, yaitu berupa rizki ajal yang terjadi pada tahun yang akan datang. Sebagaimana dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Maksudnya takdir dalam setahun. Begitu pula firman Allah dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, termasuk malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Yang dimaksud dalam ayat ini oleh hadis-hadis Nabi juga dijelaskan berkaitan dengan takdir.
Imam Ibnu Abbas yang menulis tafsir Ibnu Abbas, tafsir pertama Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi SAW. Dia yang menuliskan tafsir pertama yang diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau pun menyampaikan bahwa pada malam Lailatul Qadar segala yang terjadi selama setahun ke depan berupa kebaikan, kejelekan, rizki, ajal yang menimpa manusia di muka bumi sampai kejadian seseorang berhaji disebutkan atau dikaitkan, ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Imam Ibnu Katsir juga berkata yang sama. Pada malam Lailatul Qadar ditetapkan di Lauhul Mahfuz mengenai takdir dalam setahun, yaitu terdapat ketetapan ajal, rizki, begitu pula berbagai kejadian yang akan terjadi dalam setahun ke depan. Juga dalam tafsir Al-Karimur Rahman, Syekh Asy-Sya'di menyebutkan hal yang sama, menafsirkan yang sama. Ada salah satu pencatatan kitab yang terdapat pada malam Lailatul Qadar. Kitab tersebut dicatat namun berkesesuaian dengan takdir yang sudah ada, di mana Allah sudah menetapkan sebagai takdir makhluk, mulai dari ajal, rizki, perbuatan, dan keadaan mereka. Allah menyerahkan takdir itu kepada malaikat di waktu atau di malam Lailatul Qadar untuk direalisasikan dalam waktu tahun ke depan. Ini disebut takdir sanawi, takdir tahunan pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat, takdir yaumi atau takdir harian yang ditetapkan untuk peristiwa dalam satu hari, baik berkaitan dengan rizki, kehidupan, kematian, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, setiap hari Allah dalam kesibukan. Dalam sahih hadis Nabi dari Ibnu Abbas berkata, di antara bahan yang dipakai Allah menciptakan Lauhul Mahfuz adalah mutiara yang putih bening dengan kombinasi dari batu zamrud merah. Penanya adalah cahaya, bukunya adalah cahaya. Allah melihat 360 kali penglihatan setiap hari. Setiap kali melihat, dia menciptakan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, dan merendahkan. Ini yang kemudian ditafsirkan atau dijelaskan sebagai takdir yang Allah tetapkan setiap hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Itulah hikmah kenapa Allah menetapkan takdir-takdir. Ada yang umuri, ada yang sanawi, ada yang jauh. Tiada lain Allah memberikan kesempatan bagi hamba yang beriman untuk memohon kepada Allah, berikhtiar, berwasilah agar Allah menetapkan perubahan takdir yang buruk menjadi takdir baik bagi yang bersangkutan. Allah Subhanahu wa taala tadi telah menjelaskan, Allah lah yang punya kewenangan untuk menetapkan dan menghapus berdasarkan ilmu. Dijelaskan oleh Nabi SAW, tidak ada yang bisa menolak takdir selain doa. Tidak ada yang bisa memperpanjang umur melainkan berbuat baik kepada ibu bapak. Subhanallah. Ya. Ini wasilah untuk perubahan takdir. Doa, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, kemudian orang tua mendoakannya, insya Allah bagian dari wasilah memperpanjang umur. Silaturahim juga disebutkan oleh Nabi wasilah untuk memperpanjang umur. Siapa yang ingin diperpanjang umurnya dan diluaskan rizkinya, hendaklah dia menjaga silaturahim. Penjelasan para ulama berkaitan dengan hadis ini, pada awalnya Allah menetapkan seorang hamba umurnya 50 tahun. Kemudian dia rajin silaturahim, menjaga hubungan dengan kerabat, menjaga hubungan dengan sahabat, menjaga hubungan dengan tetangga yang baik. Maka Allah tambah umurnya dan Allah tetapkan yang dikenal dengan takdir mubrah. Yang sebelumnya 50 tahun itu disebut takdir mu'allaq. Kemudian Allah tetapkan atas kehendaknya, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun.
Jika Allah menghendaki tinggal dia berkata jadi, maka jadilah. Termasuk dalam memperpanjang umur hambanya dengan ilmu Allah, telah Allah ketahui bahwa pada suatu saat Allah akan memperpanjang umur hambanya itu dari 60 menjadi 70, menjadi 80, menjadi 90. Mintalah kepada Allah melalui doa dan amal-amal yang memang Allah jadikan sebagai wasilah untuk perubahan takdir. Selain doa, ada amal-amal baik. Di antaranya yang disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama, bersedekahlah bersedekah. Karena tidak dia menutup bala, yakni takdir buruk. Musibah buruk dapat dicegah dengan sedekah. Boleh jadi seseorang di tahun yang akan datang dalam catatan takdir Allah yang disebut takdir mu'allaq, sebelum Allah tetapkan keberlakuannya pada tahun di mana Lailatul Qadar terjadi, maka pada malam Lailatul Qadar atau malam-malam sebelumnya dia bersedekah, kemudian berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan, maka bala yang Allah tetapkan awalnya menimpa hamba tersebut Allah hilangkan. Itulah perubahan takdir dari takdir mu'allaq kepada takdir mubram. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan kebaikan, yakni takdir-takdir baik, mengganti takdir-takdir musibah, maka hendaknya ia berupaya menetapi sunatullah tanziliyah, yakni sunatullah yang telah Allah tunjukkan sebagai wasilah, sebagai alat untuk mendapatkan takdir baik ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah bersyukur. Siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat baginya. Nah, ini adalah boleh jadi sebelumnya disempitkan rezeki, diuji dengan masalah. Tapi ia bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, Allah karuniakan tambahan kenikmatan. Yang tadinya masalah ada jalan keluar. Yang tadinya disempitkan rezeki dimurahkan. Yang tadinya diuji dengan sakit disembuhkan. Karena bersyukur kepada Allah dengan cara syukur yang benar. Kemudian juga membaca salawat. Sebagaimana bahasan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kemudian dijelaskan oleh Nabi, siapa yang bersalawat sekali, maka dia akan Allah jawab salawat padanya 10 kali. Nah, kalau Allah memberikan ucapan salawat, salam sejahtera kepada hambanya sampai 10 kali, insya Allah hamba itu menjadi sejahtera, menjadi selamat. Inilah diantara wasilah membaca salawat. Kenapa doa-doa kita maklum diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu mengawali. Mengakhirinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mengakhiri doa juga dengan salawat. Ya, karena salawat inilah yang menjadi kendaraan untuk tersampaikannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dan doa-doa yang lain, membaca Al-Qur'an juga bagian dari wasilah untuk mendapatkan takdir yang baik serta sedekah sebagaimana tadi telah dijelaskan. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang wasilah-wasilah ini atau hadis Nabi SAW, di antaranya tentang bersyukur. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum la in syakartum wa amantum." Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman?
Ini pertanyaan yang maknanya memustahilkan. Mengapa Allah menyiksamu? Yakni mustahil bagi Allah menyiksamu. Allah yang telah menetapkan ini. Jadi bersyukur adalah amal untuk menghindarkan diri dari musibah. Walau musibah itu telah ditetapkan pada takdir mu'allaq, dengan bersyukur Allah rubah menjadi takdir mubram, yang musibah itu tercabut dari hamba tersebut. Allah tidak akan menyalahi janji. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat ke-7, dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Nah, jika kamu mengingkari nikmat Allah, azabku sangat pedih. Nah, ini juga amalan syukur menambah nikmat. Amalan syukur menambah nikmat. Dengan bersyukur, takdir mu'allaq yang tadinya dihadapkan kepadanya musibah, masalah-masalah, syukur Allah cabut masalah-masalah itu, dan itulah yang berlaku pada takdir mubram. Di antara wasilah lainnya disebutkan Allah hindarkan manusia dari risiko buruk perbuatan apabila hamba tersebut memohon ampun. Istighfar itu juga menjadi wasilah terhapusnya takdir buruk. Disebutkan dalam Al-Quran, di antaranya surat Al-Anfal. Di bagian akhir dari kalimat surat Al-Anfal ayat 33, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka, yakni manusia, sedang mereka minta ampun. Ini telah Allah deklarasikan. Jika mereka istighfar, Allah nggak mengazab. Kalaupun telah ada dalam takdir mu'allaqnya, ia akan terkena azab, maka dan istighfar Allah ganti, Allah cabut itu. Diganti dengan takdir mubram yang tidak menurunkan azab kepada hambanya yang beristighfar. Sedangkan kalimat di atasnya ditafsirkan oleh Imam Bukatsir sebagai wasilah bersalawat. Ya. Ayat Al-Anfal 33 di bagian kalimat atasnya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab sedang kamu, yakni Nabi Muhammad, berada pada mereka, yakni di hati mereka. Ya. Kalau Nabi Muhammad dicintai oleh hambanya, yakni oleh hamba Allah yang beriman, ia bersikap santun, menghormati Nabi, menolong Nabi dan sebagainya. Di antaranya adalah dengan membaca salawat, Allah jamin bahwa Allah tidak akan mengazab. Ini juga wasilah. Jadi selain bersyukur, membaca salawat, kemudian beristighfar. Dijelaskan lagi dalam surat Hud bagaimana khasiat istighfar sebagai wasilah untuk merubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu terjelaskan dalam ayat. Beristighfar lalu berampun. Maka kalimat zikir yang Nabi ajarkan, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu yang Maha Agung dan aku bertaubat. Kemudian Allah berfirman, jika kamu mengerjakan yang demikian, yakni beristighfar dan bertaubat, niscaya Dia Allah akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang ditentukan, yaitu ajal tiba. Nikmat yang baik terus-menerus sampai ajalmu tiba. Allah jamin dengan istighfar itu. Siapa yang banyak istighfar, insya Allah takdirnya baik yang Allah tetapkan baginya. Siapa yang membaca salawat, insya Allah takdirnya Allah jadikan baik baginya. Siapa yang banyak bersyukur, Allah akan jadikan takdirnya baik untuk dirinya.
Siapa yang banyak bersedekah, Allah akan takdirkan takdir baik pada diri. Imam Qurtubi pernah menyebutkan, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada seorang tabi'in, yakni ulama tabi'in Hasan al-Basri. Tabi'in itu murid sahabat, masa sesudah sahabat. Hasan al-Basri ditanya tentang kegersangan bumi, maka beliau pun memberi nasihat beristighfar. Ada orang lain mengadu tentang kemiskinan yang dia alami, yakni takdir buruk kemiskinan yang dialami, maka Imam Hasan al-Basri berkata beristighfar. Ada orang yang lain yang ketiga datang berdoa agar ia mendapatkan seorang anak. Imam Hasan al-Basri juga berkata beristighfar. Orang yang lain datang lagi mengeluhkan tentang kekeringan kebunnya, pun memberi nasihat beristighfar. Maka ada seorang sahabatnya, Rabi bin Salih, berkata kepada Imam Hasan al-Basri, banyak orang yang mengadu bermacam-macam perkara, dan Anda akan semua cuma beristighfar. Bagaimana ini? Maka Imam Hasan al-Basri menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, tetapi sungguh Allah yang telah menyampaikannya dalam surat Nuh ayat 10 dan 12 sampai 12, yaitu siapa yang beristighfar maka Allah akan turunkan hujan, menghilangkan kegersangan. Allah murahkan rizki kepadanya, menghilangkan kemiskinan. Allah karuniakan anak-anak yang baik, dan Allah suburkan kebun-kebunnya. Ini adalah janji Allah yang kemudian dihayati oleh Imam Hasan al-Basri, sehingga ketika seorang mengeluh, apapun bentuk keluhannya dan keinginannya, maka Imam Hasan al-Basri memberi nasihat beristighfarlah. Beristighfarlah. Karena inilah wasilah untuk menjadikan takdir buruk menjadi takdir yang baik. Takdir mu'allak yang buruk menjadi takdir mubram yang baik. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran telah menjelaskan, malam Lailatul Qadar adalah kesempatan yang baik bagi umat Nabi Muhammad, bagi hamba yang beriman, untuk mendapatkan perubahan takdir yang baik di tahun, paling tidak di tahun yang akan datang. Kalau ada musibah, ada masalah yang Allah telah tetapkan sebelumnya, maka malam Lailatul Qadar tempat berdoa, bermunajat, ya Allah, rubahlah takdir menjadi takdir yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW berkaitan dengan istighfar juga dijelaskan, siapa saja yang membiasakan diri dengan istighfar, Allah akan menjadikan jalan keluar baginya pada setiap kesulitan. Ingatlah Bapak Ibu, Nabi mengingatkan kita dengan bertanya, siapa yang kesulitannya lebih sulit dari kesulitan Nabi Yunus saat ditelan ikan besar di tengah laut? Secara akal tidak mungkin selamat. Tetapi Nabi Yunus menjadi selamat berkat pertolongan Allah dengan istighfar yang dikenalkan dengan istighfar Yunus atau Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itulah istighfar Nabi Yunus yang diabadikan dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Allah selamatkan walaupun jalan keluarnya nggak masuk akal. Pasti Allah berikan jalan keluar. Inilah wasilah-wasilah berkaitan dengan bagaimana takdir
dapat kita inginkan, kita harapkan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa kita menjadi takdir baik paling tidak di tahun yang akan datang, dan waktu atau momentum yang Allah sediakan adalah malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat dijelaskan untuk kajian malam hari ini agar kita dapat memanfaatkan kesempatan bermalam Lailatul Qadar di malam-malam Ramadan untuk kita raih dengan zikir-zikir yang menjadi wasilah bagi perubahan takdir, karena kita tahu sebagaimana penjelasan Allah dalam surat Ad-Dukhan tadi ayat 4 dan 5 bahwa Allah menetapkan perubahan takdir pada hambanya setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti hari-hari yang lalu, kita awali dengan mengambil amalan tilawah Al-Quran terlebih dahulu. Tilawah Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atas zakah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ya, sirran wa alaniyah. Kemudian Allah sampaikan orang yang melakukan membaca Al-Quran, menjaga sholatnya, dan berinfak, insya Allah kita sholat telah terjaga. Berinfak, insya Allah telah terjaga. Dan membaca Al-Quran, insya Allah telah terjaga. Yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguh orang itu sedang berharap berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah yang tidak akan merugi. Ya, yang tidak akan merugi. Oleh karenanya, di antara amal yang kita inginkan selain sholat yang insya Allah tadi kita telah tunaikan, kita membaca Al-Quran. Sebagaimana biasa kita akan baca malam hari ini, silahkan diambil atau diambil Qurannya, kita baca sama-sama, tapi audionya dimatikan saja supaya tidak mengganggu yang lain. Saya akan membacakan surat Ar-Rahman, kita baca bersama. Dipersilahkan Bapak Ibu mengambil Qur'annya untuk melihat surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنهل ذات الأكمام والحب الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونهل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء
ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan kamu 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 yang manakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bapak Ibu sekalian, semoga bacaan kita dengan surat Ar-Rahman menjadi bahan renungan untuk kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Allah mengingatkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, memerinci nikmat Allah, kamu enggak sanggup menghitungnya. Oleh karenanya Allah mengulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Ayat ini, surat ini dibuka dengan sifat Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dialah yang menciptakan manusia. Kemudian memerinci kenikmatan-kenikmatan besar yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan mengingatkan dengan perenungan kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ya Allah, ampunilah dosa dan hilaf kami dalam bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, di malam Ramadan ini, ya Allah, ampunilah hilaf dan salah kami, ya Allah. Atas hilaf salah kami, tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Kau karuniakan kepada kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahim. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita iringkan dengan zikir. Zikir berupa salawat, zikir istighfar, dan doa-doa zikir yang diajarkan Nabi. Selanjutnya, insya Allah kita akan seperti biasa akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk zikir yang pertama dan berurut, diawali dengan membaca salawat. Kita sama mengetahui Allah bersalawat, para malaikat juga bersalawat, dan Allah memerintahkan kita bersalawat pula kepada Nabi SAW. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mari sama-sama kita membaca salawat ini. Sallallahu wa malaikatuhu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله وملائكته على النبي الأمي وعلى آله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. Berikutnya kita berzikir istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Berikutnya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian denganmu, dan janji darimu, yakni berusaha selalu taat kepadamu, sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kelemahan perbuatanku. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku, ya Allah. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku, ya Allah. Aku mengakui nikmat darimu kepadaku, ya Allah. Dan aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Aku mengakui dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Maka ampunilah aku. Ampunilah aku, ampunilah aku, ya Allah. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Kemudian kita berzikir, mohon kemaafan dari Allah SWT sebagaimana yang diajarkan Nabi.
di malam-malam akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. 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 Mari kita lanjutkan dengan zikir Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna adalah Ya Ghafur, Ya Wadud, Ya Rahimun Wadud. Dua kalimat zikir ini tercantum di dalam Al-Quran. Ya Ghafurun Wadud. Wahai yang maha pengampun, wahai yang mencintai hamba. Ya Rahimun Wadud. Wahai yang maha pengasih dan maha mencintai hamba. Ya Ghafurun Wadud. Ya Rahimun Wadud. 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 Berikutnya kita baca zikir dan doa.
الله الله لا أشرك به شيئا الله الله لا أشرك به شيئا الله الله لا أشرك به شيئا Allah Allah, sungguh aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, wahai zat yang menghilangkan kesedihan. Ya kasifal ham, wahai zat yang menyirnakan kesusahan. Ya man li abdihi yaghfiru wa yarham, wahai zat yang memberi pengampunan kepada hambanya, dan Allah lah yang mengasihi hambanya. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Ya farijal ham, ya kasifal ham, ya man li abdihi yaghfiru wa yarham. Wahai Allah, zat yang menghilangkan kesedihan. Wahai Allah, zat yang menyirnakan kesusahan. Wahai Allah yang memberi pengampunan kepada hambanya. Wahai Allah yang mengasihi hambanya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wasi'al Maghfirah, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta. Alaika tawakkaltu wa anta Rabbul Arshil Azim. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت عهد بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tiada Tuhan selainmu. Padamu aku berserah diri. Engkaulah Tuhan Arsy yang agung. Apa yang Engkau kehendaki pasti terlaksana. Apa yang tidak Engkau keinginkan tidak terlaksana. Tiada daya serta upaya tanpa Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Aku yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku pun yakin bahwa Allah menguasai segala sesuatu dengan ilmunya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekurangan diriku, dari kejahatan semua makhluk yang nyawanya berada dalam genggaman-Mu. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kekurangan dan kelemahan diriku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk yang nyawanya berada pada genggaman-Mu. Sesungguhnya Tuhanku Allah senantiasa adil dalam bertindak. Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak
أنت جعل القرآن ربيع قلبي. يا الله، أنت جعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu, anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Hukummu berlaku pada diriku. Ketetapanmu adil atas diriku. Aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitab sucimu, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada pada sisimu. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Ya Rahman, Ya Rahim, engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya dalam dadaku, melipur kesedihanku, dan pelenyap kegelisahan. Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan pelenyap bagi kegelisahanku. Ya Allah, Allahumma anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Rahman, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nasta'is. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya wasi'al maghfirah, Ya arhamar rahimin, Ya Qawiyyu, Ya Aziz, Ya Latifu, Ya Syakur. Allahumma aftah li fihi abwaab fadlik wa anzil alayya fihi barakatik wa fikni fihi limujibatik mardatik wa askinni fihi buhyutin jannatik ma mujiba da'watik al-muttarrin. Ya Allah, bukalah lebar-lebar pintu karuniamu di bulan ini kepada kami semua, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah lebar-lebar pintu karuniamu di bulan ini untuk kami semua, ya Allah. Untuk keluarga kami semua, ya Allah. Bagi anak-anak kami semua, ya Allah. Curahkan berkah-Mu, ya Allah, di bulan ini, bulan Ramadan, kepada kami semua, pada keluarga kami semua, dan anak-anak kami semua, ya Allah. Tempatkanlah kami di tempat yang membuat-Mu ridha pada kami, ya Allah. Tempatkanlah kami yang membuat-Mu ridha pada kami, ya Allah. Tempatkanlah kami dalam surga-Mu, ya Allah. Wahai yang maha menjawab doa orang yang dalam kesulitan. Wahai yang menjawab doa orang yang dalam kesempitan. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkanlah permintaan kami, ya Allah. Allahumma afini fi badani, sehatkanlah badan kami, ya Allah. Allahumma afina fi sam'i, ya Allah, sehatkanlah pendengaran kami. Allahumma afina fi basari, sehatkanlah penglihatan kami. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Ya Allah, kami mohon kepadamu sehat walafiat di dunia dan sehat walafiat di akhirat kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu kemaafan. Ya Allah, kami mohon kepadamu kesehatan dalam agama kami, dalam dunia kami, dalam keluarga kami, serta harta benda kami. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal sihhah wa abwabal salamah wa abwabal jannah
Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebaikan, ya Allah. Bukakanlah atas kami pintu-pintu berkah, ya Allah. Bukakanlah atas kami pintu-pintu nikmat. Bukakanlah atas kami pintu-pintu kekuatan dan kesehatan. Bukakanlah atas kami pintu-pintu keselamatan. Bukakanlah atas kami, ya Allah, pintu kesempatan beramal. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu surgamu, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, limpahkan rahmatmu kepada kami. Limpahkan rahmatmu kepada keluarga kami. Limpahkan rahmatmu pada anak dan cucu kami. Ya Rahman, limpahkan rahmatmu kepada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyyin ummin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghfir. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولأهلنا وأولادنا وأصحابنا وإخواننا وجارنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah kedua orang tua kami, baik yang hidup maupun yang tiada, ya Allah. Ampuni dan rahmati mereka, ya Allah. Ampuni dan rahmati mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah merahmati dan mengasihi kami di waktu kecil, ya Allah. Ampunilah kami semua, ya Allah. Ampunilah keluarga kami semua, ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami semua, ya Allah. Anak-anak kami semua, ya Allah. Sahabat-sahabat kami semua, ya Allah. Kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, ya Allah. Allahumma barik lana wa ahlina wa auladina wa malina wa rizkina wa umrina wa amrina ya karim ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah hidup kami semua. Berkahilah hidup keluarga kami. Berkahilah hidup anak-anak kami. Berkahilah rizki yang kau berikan pada kami. Berkahilah rizki yang akan kau turunkan untuk kami. Berkahilah segala aktivitas kami, ya Allah. Berkahilah umur kami, ya Allah. Berkahilah umur kami, ya Allah. Berkahilah umur kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma hdim bil khair. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, jangan kau persulit. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan dan kehilafan kami dengan kebaikan yang kau datangkan darimu, ya Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kami sangat membutuhkan karunia-Mu, ya Allah. Kami sangat membutuhkan karunia yang kau turunkan kepada kami, ya Allah. Turunkanlah berbagai karunia kebaikan untuk kami dan keluarga kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita amalkan di malam Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah karuniakan kemaafan, ampunan, maghfirah, rahmat, keberkahan kepada kita semuanya, baik yang hadir dari keluarga, sahabat kita, maupun yang berhalangan hadir. Semoga Allah limpahkan semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada forum kajian zikir dan doa pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.